فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام Ibnu Katsirin rahimahullah wa qala ta'ala, masih terkait dengan penciptaan langit dan bumi, penciptaan langit dan apa saja yang ada di dalam isinya. Was-samaa'a banainaha bi'aidi wa inna lamusi'un. Baik. Apa yang memansubkan as-samaa'a boleh jadi dia ditafsirkan oleh fi'il tafsiri yang setelahnya, banainaha. Jadi dia bukan maf'ul bih dari banaina yang setelah itu, tetapi maf'ul bih dari banaina yang terhapus, takdirnya yang setelahnya. Tafsirnya yang setelahnya. Berarti wa banainas samaa'a banainaha bi aidin. Jumhur ulama mengatakan aid artinya adalah kekuatan. Tidak sama dengan apa? Aidi, bi aidina, lain. Aidin artinya adalah tangan. Dan dia bukan jamak, salah. Aidin itu kekuatan, tidak sama dengan aidi. Dan aid itu adalah mufrad. Tayyib. Zil aid, pemilik kekuatan. Makanya Ibrahim dia katakan sebagai Dzul Aid, pemilik kekuatan, bukan pemilik tangan yang banyak. Wa inna lamusi'un, dan sesungguhnya kami, benar-benar kami inilah yang meluaskan langit. Kemudian wa qala ta'ala wa ja'alnas samaa'a saqfan mahfudha wa hum an ayatiha mu'ridun. Dan kami telah menjadikan langit itu sebagai atap yang terpelihara. Dalam keadaan orang-orang itu mereka berpaling dari ayat-ayat langit. Mereka lihat langit dengan alat-alat ini itu, bahkan mungkin ingin pergi ke sana, tetapi tidak kemudian beriman kepada pencipta langit. Na'udzubillah, malah berpaling, tidak mau masuk Islam. Wa huwallazi khalaqal laila wan nahara wasyamsa wal qamar. Dan dialah yang menciptakan malam dan siang, dan tanda yang terbesar di malam dan di waktu siang yaitu matahari dan bulan. Kullun fi falaki yasbahun. Masing-masing dari mereka itu beredar pada falak, pada garis edarnya. Wa qala ta'ala, berarti memang Allah yang sudah mengendalikan, ada garis edarnya, bukan bergerak sesuka hati. Wa qala ta'ala wa ayatul lahumul lailu naslakhu minhun nahar fa idzahum muzlimun. Dan di antara tanda kekuasaan untuk mereka, tanda kekuasaan Allah adalah malam. Ada tanda yang banyak di situ. Tapi ini satu tanda saja sudah cukup, apalagi sebenarnya banyak tanda. Yang mana keadaan malam itu seperti apa? Naslakhu minhun nahar. Kami lepaskan, insalakha artinya lepas atau keluar. Kami lepaskan darinya siang hari. Maka dengan serta-merta mereka itu berada di dalam kegelapan. Wasyamsu tajri limustaqarril laha. Sementara matahari itu dia, dan boleh jadi wawunya ini atof jumlah alal jumlah, dan boleh juga boleh jadi ini adalah atof kepada apa? Boleh jadi kepada al-lail. Berarti apa? Atof mufrad alal mufrad. Di antara tanda kekuasaan Allah untuk mereka adalah matahari. Dan boleh juga wawunya adalah wawu haliyah. Dalam keadaan malam itu terus menyelimuti mereka, matahari masih terus beredar. Limustaqarril laha, ke tempat menetapnya, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan lain-lain dari Abi Dzar, yaitu tatkala Nabi bertanya pada Abu Dzar, di mana mustaqarrus syams? Matahari menetapnya di mana? Abu Dzar mengatakan Allahu wa Rasuluhu a'lam. Kemudian Rasulullah mengatakan yaitu mustaqarruha tahtal arsy. Tempat menetapnya adalah di bawah arsy. Adapun kaifiatnya dan sebagainya Allah lebih tahu. Masih banyak misteri di alam semesta ini. Dzalika taqdirul azizil alim. Yang demikian itu adalah penetapan
dari zat yang maha perkasa lagi maha tahu. Betul-betul keperkasaan yang sangat hebat. Matahari yang dianggap diam, ternyata apa? Dia beredar. Dan dalil-dalil Quran was sunnah menunjukkan matahari memang mengelilingi bumi. Dalil-dalilnya menunjukkan itu. Baik. Walaupun bagaimana kaifiatnya Allah lebih tahu. Dan yang lain mengatakan apa? Boleh jadi mengelilingi pusat galaksi yang di sana ada bintang gelap. Apa bintang gelap itu? Black hole itu. Tapi bukan sesuatu yang mustahil, tapi berita dari Allah lebih tahu. Dia yang mencipta, dia yang tahu. Dia yang melihat dan mengendalikan segalanya. Baik, dia yang al-alim. Sementara kita penuh dengan kejahilan. Teori itu masih bongkar pasang. Wal qamara qaddarnahu. Ini juga polanya pola seperti yang tadi. Was samaa banainaha wa qaddarnal qamara qaddarnahu. Berarti jumlah yang setelahnya ini sebagai jumlah tafsiriyah atau fiilnya fiil tafsiri. La mahalalahu minal i'rab. Dan kami telah takdirkan, kami tetapkan bulan manazil dalam keadaan memiliki. Sebagian tafsir mengatakan takdirnya apa? Dza manazil, qaddarnal qamara dza manazil. Dia itu memiliki manzilah-manzilah, memiliki fasa-fasa. Hatta adakal urjunil qadim, sehingga dia kembali kepada suatu fasa bagaikan dia itu tandan yang tua. Baik, berarti apa? Jadi bulan sabit lagi. Baik. Lasyamsu yambaghi laha an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar. Matahari tidak layak baginya untuk mengejar bulan. Demikian pula malam tidak layak untuk mendahului siang. Wa kullun fi falaki yasbahun. Masing-masing dari mereka beredar, bergerak sesuai dengan garis edarnya. Tapi terkadang apa? Matahari boleh berjumpa dengan bulan, yaitu satu garis lurus kalau dilihat dari mata kita. Memang itu takdir Allah Ta'ala. Tapi bagaimana ayat ini mengatakan tidak mungkin matahari itu mengejar bulan? Boleh jadi yang dimaksudkan adalah untuk sampai berjumpa satu sama lain. Adapun kalau sampai matahari dan bulan berjumpa, itu hari kiamat. Wa jumi'asy syamsu wal qamar, betul-betul disatukan. Tapi kalau sekedar satu garis itu bukan sesuatu yang mustahil. Tapi untuk sampai jumpa, sampai bertembung di satu garis edar, ya ini nanti hari kiamat. Kalau saling menutupi mungkin, saling menutupi. Yaitu apa? Bulan menutupi matahari itu bukan mustahil, kata Syekhul Islam. Dan itu tetap di bawah takdir Allah Ta'ala. Tapi tidak sampai berjumpa, bersatu, bersentuhan atau apa. Wa qala ta'ala faliqul isbah, yaitu Allah adalah yang membelah cahaya fajar. Ini ada pembahasan dalam masalah balaghahnya, yaitu apa? Menjadikan cahaya fajar membelah malam, bukan cahaya fajarnya yang terbelah sebenarnya, tapi gelapnya malam yang dipecah oleh cahaya fajar. Maka dikatakan fajar, yaitu pecah. Gelapnya malam itu dipecah oleh cahaya fajar. Sebagian menafsirkan demikian, tapi bukan mustahil. Bahwasanya cahaya fajar bukan hanya satu, tapi Allah belah-belah, itu bukan mustahil. Wa ja'alal laila sakana wasyamsa wal qamara husbana. Dan Allah menjadikan malam sebagai ketenangan, bukan sebagai tempat tinggal. Jelas malam ini waktu, bukan tempat untuk jadi tempat tinggal, tapi sakanan, yaitu sebagai apa? Tempat untuk tenang. Yaitu apa? Tidak banyak activity. Kalau siang memang apa? Banyak bergerak gini dan begitu. Tapi malam sebagai subat, sebagai apa? Tempat berhentinya activity. Subat yaitu rehat. Asal dari subat artinya kotok, yaitu berhenti dari gerakan. Semuanya sukun, yaitu tenang, sakinah. Demikian pula, yaitu Allah menjadikan matahari dan bulan sebagai husbana, yaitu jamak. Ini bukan jamak. Apa istilahnya itu? Isim musannanya berarti apa? Kalau zu itu mufrad. Kalau zawu itu jamak mudzakkar salim. Kalau musannanya apa? Dzani kah? Baik. Berarti apa? Yaitu dzanil hisab, yaitu yang memiliki perhitungan. Maksudnya adalah menjadi alat perhitungan waktu.
Sebagaimana dalam ayat yang lain, li ta'lamu adadas sinina wal hisab, sehingga kalian mengetahui dengan matahari dan bulan itu bilangan tahun dan perhitungan waktu, mungkin waktu perjanjian 30 hari lagi atau 1 bulan lagi atau apa. Dzalika taqdirul azizil alim. Yang demikian itu adalah ketetapan dari zat yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Iya, semua sudah diatur dengan perhitungan yang boleh dikatakan sama masing-masing setiap harinya. Secara garis besarnya setiap hari adalah 24 jam secara garis besar. Kalau tiap hari itu lain-lain, random, kacau, jelas kita akan susah untuk membuat masa-masa perjanjian, batas waktu hutang atau apa. Wa huwallazi ja'ala lakumun nujuma litahtadu biha. Ja'ala dohirnya di sini adalah apa? Khalaqa, kalau tidak ada maf'ul bih kedua. Thayyib. Kecuali kalau misalkan apa? Yaitu hadiyatan. Nah, jelas ini ja'ala artinya soyyara. Tapi ini litahtadu ini jelas bukan maf'ul bih kedua kan? Ini menunjukkan apa? Ada maf'ul li ajlih. Berarti maf'ul bihnya memang hanya satu, yaitu nujum. Berarti ja'ala artinya khalaqa. Dan dialah yang menciptakan untuk kalian bintang-bintang agar kalian mengikuti petunjuk dengannya, petunjuk waktu dan petunjuk arah, bukan petunjuk nasib. Ini melampaui batas, ya ta'adda, melampaui batas. Fi zulumatil barri wal bahr, di gelapnya, di kegelapan daratan dan lautan. Qad fassalnal ayati liqaumi ya'lamun. Sungguh kami telah memperinci ayat-ayat untuk kaum yang mengetahui. Berarti tidak salah belajar astronomi agar kita tahu. Dengan apa? Sehingga kita kenal ayat-ayat Allah. Tetapi yang salah adalah astrologi itu ya, astrologi ya kan? Ramalan nasib itu. Baik. Wa qala ta'ala, inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Tentunya masing-masing ada batasannya. Astronomi kalau berlebihan ya boleh jadi orang-orang yang zindik itu. Baik. Sesungguhnya Rabb kalian adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi di dalam 6 hari. Alal khilaf yang telah kita lewati. 6 hari ini seharinya 24 jam, sehingga hadisnya sahih yaitu apa? Hari Isnin, hari Selasa, ataukah hari ini kembali kepada hari yang Allah sebutkan, wa inna yauman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Sesungguhnya hari di sisi Rabbmu adalah seperti 1000 tahun dari yang kalian hitung, dari yang kalian kira. Dan yang kedua lebih masuk akal. Karena apa? Prakteknya memang penciptaan itu Allah jadikan perlahan-lahan sedikit demi sedikit. Walaupun Allah mampu menciptakan langsung kun fayakun selesai. Tapi ini kehendak Allah, terserah dia. Summastawa 'alal 'arsy, kemudian dia beristiwa tinggi di atas arsy. Yughshil lailan nahar, dia menutupkan, meliputkan malam kepada siang. Baik, semula siang, tahu-tahu kemudian diliputi oleh malam sehingga gelap. Ya telubuhu hasisa, malam mengejar siang dengan cepat. Hasisan ay sari'an. Wasyamsa wal qamara wan nujum. Baik, ini ma'tuf kemana dohirnya? Dohirnya ma'tuf kepada khalaqa, yang paling depan itu, yaitu Allah, dan juga Allah menciptakan matahari, menciptakan bulan, dan menciptakan bintang-bintang. Musakhkharatim bi amrih, dalam keadaan makhluk-makhluk tadi semuanya ditundukkan dengan perintah Allah. Maka dibuat kesimpulan, ala lahul khalqu wal amr. Ketahuilah hanya milik Allah lah penciptaan dan hanya milik Allah lah perintah. Kalau amr artinya perintah, kalau amr yaitu syu'un, yaitu urusan ya, urusan, dan itu lebih umum. Dan ini dikatakan apa? Al-lafu wan nasr. Al-lafu wan nasrul maklub. Kalau dalam masalah balaghahnya ya, yaitu laf artinya adalah membuat kesimpulan atau global, ijmal. Nasr yang lain membacanya nasr, artinya adalah yaitu tafsil, perincian. Tapi ini maklub, semula nasr atau nasr dulu, ditebarkan itunya, dirinci. Setelah itu baru dibuat kesimpulannya, yaitu laf. Kesimpulannya apa? Seluruh penciptaan dan urusan memang milik Allah. Tabarakallahu rabbul alamin, maha penuh berkah Allah, pencipta, pemelihara, pencipta alam semesta. Wal ayatu fi hadza katsiratun jiddah.
ayat-ayat di dalam masalah ini banyak sekali. Ayat-ayat syariah banyak sekali mengingatkan tentang banyaknya ayat-ayat kauniyah itu. Wa qad takallamna ala kullin minha fit tafsir. Dan sungguh kami telah membicarakan terhadap masing-masing dari ayat-ayat tadi dalam kitab tafsir. Baik. Maka tidak ada hujah bagi orang-orang yang menentang Allah setelah datangnya penjelasan seperti ini. Ada di antara orang-orang yang tidak mampu melihat ayat-ayat kauniyah karena dia buta, tetapi dibacakan kepada dia ayat-ayat syariah, maka dia jadi beriman pada Allah, dia jadi bahkan jadi ahli tafsir seperti Qatadah. Beliau buta sejak bayinya, akmah, tapi betul-betul jadi ahli tafsir yang hebat dan betul-betul beriman kepada Allah dan sebagainya. Tapi ada juga orang yang mampu melihat ayat-ayat kauniyah dan ayat-ayat syariah tapi tetap saja kafir, seperti ya orang-orang yang tidak mau masuk Islam itu. Sudah melihat ayat-ayat kauniyah pun tetap tak percaya pada Allah dan tidak ikut bimbingan Allah Ta'ala. Thayyib ilahuna wallahu a'lam. Ada juga yang belum membaca ayat-ayat syariah tetapi melihat ayat-ayat kauniyah akhirnya beriman pada Allah. Ada juga akhirnya membaca ayat-ayat syariah setelah itu.